PT Akses Pelabuhan Indonesia merupakan anak perusahaan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia atau PPI yang bergerak dalam bidang pembangunan dengan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan proyek jalan tol maupun non-tol yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol dalam bentuk investasi dan pembangunan jalan tol. Badan usaha pada tahun 2014, PT Akses Pelabuhan Indonesia atau API didirikan pada tanggal 14 Agustus 2014 dengan tujuan adalah mengakuisisi jalan tol Cipitung Cilincing untuk terlibat dalam penyediaan world class port access ke lokasi pelabuhan Tanjung Priok, terutama pelabuhan Net Priok Kalibiru. Dan pada tahun 2015, dalam rangka menciptakan tujuan untuk menyediakan akses ke pelabuhan utama IPC yaitu pelabuhan Tanjung Priok, API menetapkan akses kooperasi pertama yaitu akuisisi kepemilikan saham di Badan Usaha Jalan Tol Cibitung Cilincing yang pada mula 90% sahamnya yang dimiliki oleh MT Capital Bard Malaysia dan partner lokal PT Nusa Cipta Etika Pratama sebesar 10%. Transaksi akuisisi dapat diselesaikan pada September 2012 di mana API berhasil membeli 45% saham berupa saham baru berdasarkan nilai buku. Pada tahun 2016, API fokus membantu membebaskan lahan JTCC di MTDX pada saat sebelum akuisisi. Sejak perolehan konsesi JTCC tahun 2007, MTDX hanya mampu membebaskan tanah 14 hektar sejak masuknya API sebagai pemegang saham baru. Di akhir tahun 2015, MTDX berhasil melakukan percepatan pembebasan lahan dan di akhir tahun 2016 lahan masyarakat yang berhasil dibebaskan telah mencapai 70 hektar. Sebetulnya kemampuan tim lapangan P2T dari BPN dan PPK pengadaan lahan JTCC dibantu staf MTDX untuk membebaskan lahan sangat bagus, namun terkendala oleh ketersediaan dana pengadaan lahan yang menjadi kewajiban pemerintah. Untuk mengatasi keterbatasan dana pemerintah digunakan mekanisme dana talangan BUJT yang akan diganti oleh pemerintah. Di tahun 2016, MTDX merealisasikan pengadaan lahan menggunakan dana talangan yang sangat terbatas sebesar 289 miliar karena masih belum jelas kecepatan pemerintah untuk melakukan penggantian dana talangan yang sudah dikeluarkan BUJT. Selain proyek JTCC, API juga berusaha memberikan solusi kepada IPC atas dua persoalan akses di pelabuhan Tanjung Priok atau Kalibiru sebagai berikut. Yang pertama, berusaha mendapat kontrak dari IPC untuk mendapat kompensasi dari pemerintah sebagai pemilik proyek pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok atas penggunaan tanah HPL Tanjung Priok seluas 13,5 hektar. Yang kedua, berusaha mendapat kontrak dari IPC untuk mengelola proyek pembangunan jalan akses Tium Kalibiru atau Netport X Access yang menghubungkan langsung JTCC menuju Netport Kalibiru. Dan pada tahun 2018, pada perkembangan signifikan di MTDX yaitu dengan masukan PT Waskita Toll Right
menjadi pemegang saham MTDX menggantikan seluruh 55% saham MTDX dan NEP yang mencapai closing di bulan Mei 2017 dan merubah nama MTDX menjadi PT Cipitung Tanjung Priok Port Close. 45% saham yang lain tetap milik API. PT Akses Pelabuhan Indonesia mempunyai struktur organisasi itu mengikuti struktur dari pusat. Yang pertama adalah PT Pelabuhan Indonesia dan PT Pelabuhan Investasi Indonesia, di mana kedua PT ini menyumbang kepada PT Pengembang Pelabuhan Indonesia sebesar 99% dan menyumbang kepada PT Tanjung Priok sebesar 19%, dan kedua perusahaan ini memberikan saham investasinya kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia, dan PT Pelabuhan Akses Indonesia memberikan sahamnya sebesar 49% kepada PT Cipitung Tanjung Priok, dan di mana beberapa perusahaan atau anak-anak dari CV, yang pertama PT Wasted Kita Karya Terbuka dan PT Taspen Perorangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Wasted Kita Tol Right menyumbang kepada PT Cipitung Tanjung Priok Port Light, di mana PT Tanjung Priok di mana PT Pitung Tanjung Priok membuat jalan tol Cipitung Cilicing. PT Akses Pelabuhan Indonesia atau API mempunyai etika bisnis. Yang pertama, pengelolaan kepegawaian, yaitu yang pertama menjadikan pegawai sebagai mitra strategi dalam menciptakan tujuan perusahaan dan senantiasa menyelaraskan kepentingan kepegawaian dengan kepentingan perusahaan. Dan yang kedua adalah kesempatan yang sama, pelecehan, ancaman, dan kekerasan, di mana perusahaan PT Akses Pelabuhan Indonesia atau API memberikan kesempatan yang sama kepada setiap instansi perusahaan untuk mendapatkan kerjasama atau jabatan tertentu tanpa membedakan kelompok, etnik, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, kecerdasan, status perkawinan. Terus yang ketiga adalah keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Yang pertama, memenuhi setiap peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang berlaku, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Tanggung jawab sosial PT Akses Pelabuhan Indonesia atau API adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya, namun bukan hanya perusahaan, adalah kepemilikan berbagai bentuk tanggung jawab terhadap keseluruhan pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hukum dari PT Akses Pelabuhan Indonesia atau API, yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perorangan terbatas. Terus yang kedua, Peraturan Mendagri Negara BUMN Nomor per 001/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG pada BUMN, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor per 09 atau MBU/2012 Nomor 3 Pedoman Umum Good Government Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Government
KG tahun 2006. Dan yang keempat, anggaran dasar perusahaan. Terus yang kelima adalah peraturan perusahaan PT Akses Pelabuhan Indonesia, di mana semua diatur oleh dasar hukum. PT Akses Pelabuhan Indonesia atau API ekonomi, di mana PT Akses Pelabuhan Indonesia atau API melayani setiap konsumen yang ingin mengirim atau mengekspor barang keluar dan ke dalam negeri lebih mudah dan cepat. Adanya pelayanan, keamanan, dan kecepatan, maka akan ada terjadinya aktivitas ekonomi yang berjalan.